Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajlis bersama guna melanjutkan majelis ilmu kita, melanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita seluruhnya al-ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal saleh. Apalagi pembahasan kita ini berkaitan dengan hati, pensucian jiwa, yang ini merupakan pangkal asal dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semuanya bermuara pada hati yang suci, hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. Dan alhamdulillah, kita telah memasuki pembahasan anwa'ul qalbi wa aqsamuhu, tentang macam-macam hati dan pembagiannya. Dalam pertemuan terakhir yang lalu, ya, waktu itu masih liburan, ya, belum ramai kayak gini, yang taklim malah ustadz-ustadznya semua. Masya Allah. Kita sudah bahas dalam apa yang merupakan muqaddimah dari pembahasan macam-macam hati dan pembagiannya, tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati
yang menjadi syahidnya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya semuanya dari anggota-anggota tubuh tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang masyhur yang sudah kita ulang-ulang dalam pembahasan ini, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ini semuanya memberikan faedah yang besar kepada kita seluruhnya akan perhatian dengan masalah hati, ya, yang dia merupakan raja bagi anggota tubuh kita. Bahkan sudah kita sampaikan, ya, ibarat ungkapan ini, hati merupakan raja bagi anggota tubuh. Sebatas yang saya baca-baca, ternyata masih ada yang mengoreksi juga, ya, karena raja bagi anak buahnya itu terkadang bisa jadi dimaksiati, ya, tidak didengar, tidak ditaati walaupun dia raja. Ya, adapun kalau hati ini bagi anggota tubuh lebih, ya, lebih anggota tubuh itu dalam ketaatannya kepada hati daripada bawahan-bawahan pembesar-pembesar raja terhadap rajanya. Dan ini sekali lagi menunjukkan pentingnya, ya, untuk kita benar-benar memperhatikan hati-hati kita, ya, untuk mohon kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya memohon bersungguh-sungguh, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati-hati kita, meluruskan hati-hati kita. Ini perkara yang tidak bisa tidak. Sebagaimana di awal mula pembahasan kita sampaikan, tazkiyatun nufus, ya, kunci paling pokoknya adalah bersandar kepada Allah, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesucian jiwa hati-hati tersebut. Bagaimana tidak, sedangkan Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memiliki, menguasai, mengatur hati-hati tersebut. Makanya pernah kita sampaikan satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita, yang mestinya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita hendaknya mengilmui, ya, dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah berkaitan tentang masalah hati tersebut. Ya, kita terus muhasabah diri, terus introspeksi diri. Ya, ada hati itu kadang-kadang berpenyakit, bahkan bisa jadi mati. Bagaimana petunjuk dari Allah dan Rasulnya agar hati tersebut kembali sehat, agar hati tersebut kembali hidup, karena sekali lagi dia merupakan poros, ya, merupakan asal dari kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati dalam bukunya di sini dijelaskan, ya, disifati dengan hidup, bil hayat, ya. Lamma kanal qalbu yusafu bil hayati wa diddiha. Ya, tak kala hati itu disifati dalam ayat Quran dengan hayat, hati yang hidup, ya, hati yang sehat, hati yang selamat, wadiddiha, dan juga disifati dengan lawannya, yaitu hati yang mati. Ya, in qasama bihasabi dzalika
ila salasati aqsam. Maka para ulama membagi hati tersebut ya menjadi 3 bagian, 3 macam. Yang pertama al-qalbus sahih awis salim. Yang pertama adalah hati yang sehat, hati yang salim, yang selamat. Kemudian yang kedua wal qalbul mayyit, ya, wal qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga wal qalbul marid, hati yang sakit. Ya, ini pembagian hati tersebut, dan dalam buku ini dan nanti pada masing-masing pembagiannya disebutkan ya mungkin dalil-dalilnya. Tetapi di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat tersebut pembagian hati ini tadi. Tapi tidak disebutkan di buku ini, di kitab Tazkiyah nggak disebutkan. Ya, kita dapatkan dari tulisan-tulisan yang lain, penjelasan-penjelasan yang lain, ya, bahwasanya pembagian hati tersebut ya disebutkan dalam surat Al-Hajj, ya, ayat yang ke-52 sampai 54. Cuman ini enggak ada dalam kitab yang kita ambilkan faedah dari penjelasan yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna syaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad." Yang pertama. Kemudian wal qasiyati qulubuhum. Ini yang kedua. Wa innal zalimina lafi siqaqim ba'id. Kemudian ayat ke-54-nya waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Ini hati yang ketiga. Hatinya orang-orang yang Allah beri ilmu, hati yang sehat, hati yang selamat. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Ya, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul pun ataupun nabi, melainkan apabila nabi tersebut, rasul tersebut mempunyai suatu keinginan, ya, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, ya, keinginan dari nabi, dari rasul yang menyampaikan kepada kaumnya ayat-ayat Allah, ya, menyampaikan kepada kaumnya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini ketika menyampaikannya, ini syaitan, ya, masuk ke dalamnya. Yang apa yang dimasukkan syaitan tadi menjadi godaan, menjadi subhat, kerancuan pemahaman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan tersebut, dan Allah menguatkan, mengokohkan ayat-ayatnya. Tidak bisa ditalbis, tidak bisa dibikin rancu oleh bisikan-bisikan setan tersebut, ya, godaan-godaan setan tersebut dalam apa yang diinginkan oleh para nabi ketika menyampaikan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayatnya tadi, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan. Ya, Allah ingin dengan hikmahnya yang tinggi menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan, ya, dalam apa yang diinginkan oleh para nabi tadi menjadi fitnah, menjadi ujian. Lilladzina fi qulubihim marad. Ini yang pertama, bagi orang yang hatinya berpenyakit, ada hati yang sakit. Kemudian wal qasiyati qulubuhum, ya, dan yang hatinya mati, hatinya keras. Ini pembagian yang kedua, ya. Wa innal zalimina lafi siqaqim ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat, dalam perpecahan, ya. Mereka juga tidak satu, beraneka ragam mereka juga dalam agamanya, berbeda-beda juga yang disembah, yang diibadahi, ya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka satu, padahal mereka sendiri apa? Dalam permusuhan yang sangat. Ya, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Ya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, nah ini yang punya hati yang sehat, yang punya hati yang selamat, ya, meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, wahyu Allah yang disampaikan para nabi dan rasul adalah hak dari Rabb-nya, ya. Fayu'minu bihi, sehingga mereka pun mengimani ayat-ayat yang disampaikan para nabi dan rasul tersebut. Fatukhbitalahu qulubuhum, dan tunduk hati mereka kepadanya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah, ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Ini ayat, ma'syaral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan 3 macam hati, yaitu 2 hati yang terfitnah, ya. Terfitnah dengan apa tadi? Apa yang dimasukkan oleh syaitan dalam apa yang diinginkan oleh para nabi. Maksudnya ketika para nabi menyampaikan wahyunya Allah, ya, apa yang disisipkan oleh syaitan di dalamnya menjadi fitnah bagi mereka. Disebutkan tadi 2 hati, yaitu hati yang berpenyakit dan hati yang qasiyah, yang keras, yang mati, ya. Sedangkan hati yang selamat, hati orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu, mereka tunduk patuh kepada Rabb-nya, merasa nyaman, tentram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terfitnah dengan apa yang dimasukkan syaitan, ya, ketika para nabi menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, pengajar tafsir di Universitas Islam Madinah, tentang ayat ini, illa idza tamanna alqasaitanu fi umniyatih, melainkan apabila nabi tersebut, rasul tadi, mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan, ya, terhadap keinginan tersebut, ya. Dijelaskan menurut sekelompok ahli tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika merasa sedih akibat kaumnya yang berpaling dari beliau, dari dakwah beliau. Beliau berharap sangat andai saja tidak diturunkan kepadanya sesuatu yang menjauhkan kaumnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena besarnya keinginan beliau terhadap keimanan mereka. Dijelaskan dalam riwayat tersebut, suatu hari beliau duduk di satu tempat berkumpul dengan kaumnya, dan ketika itu turun surat An-Najm, ya, lalu beliau membacakannya kepada kaumnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata salisatal ukhra. Apakah kamu patut, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza, menganggap Lata dan Uzza, demikian Manat yang ketiga, ya, itu ayatnya yang beliau sampaikan, surat An-Najm. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam terucap di lisannya tadi was-was, ya, tambahan dari syaitan terucap di lisan beliau, dibisikkan kepada beliau, ya, ditambahkan lafadznya dengan tilkal gharani kul ula wa inna safa'ataha la turja. Kisahul gharani, ya, ada yang pernah baca kisah ini? Kisahul gharani, kisah tentang ini. Rasul menyampaikan surat An-Najm, kemudian ada syaitan memasukkan di situ lafaz yang itu bukan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan syaitan. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra tilkal gharani kul ula wa inna safa'ataha la turja. Itulah dia gharanik, ya, wa inna safa'atuha la turja, ya. Gharanik apa ya terjemahannya? Burung bangau putih yang tinggi, ya, tadi yang disembah oleh selain Allah tadi itu gharanik. Ibaratnya burung bangau putih yang tinggi, dikatakan di akhir ayatnya tadi yang disampaikan oleh Rasul, tapi masukan dari setan tadi, wa inna safa'ataha la turja, dan sungguh syafaat mereka yang diharap-harapkan. Akhirnya apa? Ketika Rasul membaca seperti ini tadi, talbis dari setan, maka orang-orang Quraisy ketika mendengarnya sangat senang, sangat gembira, ya. Dan ketika Rasul bersujud pada akhir surat ini, seluruh orang-orang Quraisy pun, ya, ikut sujud, ya, ikut sujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dan rasa senang dengan rasa gembira sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang baik, ya, Lata, Uzza, Manat, sungguhnya apa tadi? Syafaat mereka itulah yang kita harap-harapkan. Sebagaimana maklum dalam pelajaran akidah tauhid, terutama dalam kitab Kasyfus Syubhat, bahwasanya penyebab orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah, dari apa yang mereka ibadah selain Allah, bukan keyakinan yang selain Allah tadi punya sifat-sifat rububiyah, bukan karena menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam, menurunkan hujan, menumbuhkan tanah, bukan karena itu mereka menyembah selain Allah. Tapi apa? Karena mengharapkan syafaatnya. Dan di sini Rasul terucap lafaz tadi, padahal itu apa tadi? Dari bisikan syaitan, godaan setan. Begitu. Jadi mereka senang dengan ucapan Rasul tadi, menyebut Lata, Uzza, Manat dengan sebutan yang cocok, ini pas ini, emang itu yang kita maksudkan. Ya, kita beribadah kepada mereka
bukan karena mereka punya sifat-sifat rububiyah. Ya. Tapi apa? Mengharapkan syafaat, mengharapkan mereka nantinya yang diiris dan Allah bisa mendekatkan orang-orang musyrik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena meyakini yang mereka iris dan Allah tersebut memiliki sifat-sifat ketuhanan. Begitu. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Kamu telah membaca untuk orang-orang yang tidak diturunkan oleh Allah kepadamu. Begitu. Sehingga setelah itu Rasulullah SAW merasa sedih dan sangat takut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi. Surat apa tadi? Al-Hajj. Awal tadi ya, surat Al-Hajj. Ya. Mengokohkan, menguatkan ayat-ayatnya sungguh yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Di situ enggak ada tadi lafaz yang dimasukkan oleh syaitan. Orang-orang yang hatinya berpenyakit, hatinya mati, yang dalam hatinya ada kotoran syirik, senang dengan ayat ini. Ya, tapi orang-orang yang beriman ahli tauhid ngerti, bukan. Ya, tidak seperti itu. Mereka kokoh dalam keimanannya, mereka tentram, nyaman dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah ini diriwayatkan dalam hadis-hadis mursal dan asar-asar yang sanadnya munqati, terputus, dan dengan sanad yang tidak ada yang sahih. Jadi kisah Goronik itu hadisnya lemah, nggak bisa jadi dalil. Cuman dari situ kita bisa dapat gambarannya, ya, tentang bagaimana iblis sebagaimana maklum bagi kita seluruhnya senantiasa berusaha membisikkan ke dalam jiwa, ya, was-was, senantiasa menghembuskan ke dalam hati-hati kita hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mencocoki keinginan hawa nafsu kita. Fahdharuh, maka berhati-hatilah, ya, jangan sampai kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan tersebut. Jangan sampai kita mengikuti apa yang disampaikan oleh syaitan tersebut, tapi ikutilah ayat-ayat Allah, ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tepis itu apa yang dibisikkan oleh syaitan dengan apa yang sudah kita ilmui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi poinnya sebenarnya dari pembahasan ayat ini sudah saya sampaikan tadi, adanya dalam ayat tersebut pembagian hati. Ada hati yang marid, ya, hati yang sakit, ada yang qasiyah, yang keras, hati yang mati, ada hatinya orang-orang yang beriman, ahli ilmu. Itu poinnya. Adapun kisah Goronik tadi, ya, sekedar faidah saja berkaitan dengan ayat tersebut. Mungkin antum baca kitab-kitab tafsir, ada kisah tersebut, ketahuilah kisah tersebut kisah yang lemah, hadisnya mursal, ya, sanadnya terputus, ya, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan sebagai dalil. Kalau kita ditanya mana dalilnya hati terbagi menjadi 3, kalau di bukunya nggak ada, ya, cuman yang saya dapatkan dari faedah penjelasan yang lain dari tulisan Ustadz kita. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan terakhir yang sudah kita jelaskan, ya, al-qalbus sahih wa huwa qalbus salim, hati yang sehat, hati yang selamat, inilah dia hati yang akan sukses, ya, akan beruntung yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ya, tidak ada orang yang beruntung, tidak ada orang yang sukses, ya, di hari kiamat nanti kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu
wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti ya tidak lagi berfaedah, tidak lagi bisa memberi manfaat harta benda dan juga anak-anak, ya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Apa pengertian hati yang sehat? Apa kriteria ciri-ciri hati yang sehat? Ini disampaikan, nanti disampaikan, dulu sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, kita ulang lagi, semoga lebih bermanfaat lagi, lebih faedah lagi. Dan ini nantinya tentunya menjadi bahan introspeksi bagi diri-diri kita, ya, antum masing-masingnya lebih ngerti tentang apa yang di hati antum daripada yang selain antum, tentunya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita muhasabah diri, kita introspeksi diri, apakah hati kita ini sehat, selamat, atau di situ masih ada penyakit, naudzubillah min dzalik, ya, atau bahkan naudzubillah, ya, hati sudah keras, sudah mati. Dijelaskan dalam kitabnya Waqila fi ta'rifihi, ya, tentang pengertian hati yang selamat, hati yang sehat, annahul qalbu alladzi salima min kulli sahwatin. Hati yang selamat itu hati yang selamat, yang bersih dari setiap syahwat, ya, syahwat tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul. Kita dalam kehidupan ini akan berhadapan dengan sekian banyak perkara, sekian banyak perkara, sekian banyak permasalahan. Hati ini kadang ngomong, gini nih, orang ini gini, masalah ini gini. Ya, ukur itu yang jadi pembicaraan hatimu dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bisikan hatimu, perintah hatimu itu di sini kamu ukur dengan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Ya, cocokkan dengan itu. Kalau kita terus berusaha mencocokkan hati kita ini dari bisikannya, keinginannya, ya, niatannya, tekadnya, biar sesuai dengan ayat Allah, dengan hadis Rasul, alhamdulillah, ujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hati kita sehat, hati kita selamat. Tapi kalau sudah datang ilmu kita ngomong begini seharusnya malah yang penting saya marah, yang penting saya puas, yang penting saya menang, yang penting saya di atas. Ini hatinya ada masalah berarti. Ya, zuyyina linnas hubbus syahwat. Dibuat indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Terus sering kita jelaskan hal ini, dunia dengan seluruh isinya, kesenangan-kesenangannya, perhiasannya, wanita, minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, ya, dari emas, dari perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras, kendaraan, kok dulu kuda, onta, keledai, kok sekarang sekian banyak kendaraan, dari yang butut, yang menengah, yang wah lagi, ya, harus sawah ladang, ya, dan yang lain-lainnya. Ini syahwat, ya. Kadang seorang karena kecintaan kepada syahwat ini, ya,
melampaui batas, melanggar ilmu yang sudah dia pelajari. Ya, di taklim, di masjid sudah diajari begini. Kemudian menimpa dia satu masalah, ilmunya nasihati gini, jiwanya berontak, nggak mau. Nah ini bagaimana kita mohon kepada Allah, ya, bertawakal, pasrah kepada Allah, mohon agar hati ini mau nyerah, mau tunduk, mau patuh mengikuti syariat Allah. Nggak kemudian kita ikuti kemauan yang liar, ya, yang menentang syariat Allah. Ini nanti masing-masing kita akan berhadapan dengan yang semisal ini. Nanti kita kasih contoh kenyataan yang pernah terjadi. Ya, baik. Kemudian dikatakan selanjutnya dalam penjelasannya, wa min kulli subhatin tu'aridu, ya, khairahu. Hati yang selamat, hati yang bersih, selamat dari setiap subhat, yaitu kerancuan pemahaman. Ya, ini masya Allah bahaya. Dia belajar Quran, belajar hadis, nggak ngerti dalil, tapi salah pemahamannya. Pernah kita sampaikan di majelis ini, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis bukan hanya lafadznya tok, tapi beliau menyampaikan kepada kita lafadznya disampaikan, maknanya, ya, artinya pun dijelaskan, pemahaman akan ayat, akan hadis tersebut pun Rasul jelaskan, bahkan juga prakteknya. Dan kita sepakat harusnya Rasul yang paling ngerti. Kemudian para sahabatnya yang langsung digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingat-ingat, tidak cukup hanya kembali kepada Quran dan hadis titik, tapi apa? Harus dipahami itu Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya, dan juga dipraktekkan sebagaimana praktek Rasul dan para sahabatnya. Jangan ada mengatakan ini ilmu, ini amalan, ya, ada dalam Quran, ada hadisnya, tapi itu amalan nggak pernah ada, nggak pernah dikenal dalam praktek ibadah Rasul dan para sahabat. Dan semua ahli bid'ah, kelompok-kelompok yang nyimpang, yang sesat, itu ada dalilnya. Kalau lihat Qur'annya, ya, lihat hadisnya, bahwa itu ada. Salahnya di mana? Memahami dan prakteknya. Khawarij, Murji'ah, bahkan sampai Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Syiah, ya, dan seterusnya, Qadariyah, Jabariyah, itu mereka salah memahami ayat, salah dalam prakteknya. Ini yang namanya subhat. Subhat dihadapi dengan ilmu. Biar hati nggak ada subhat, belajar taklim. Ikhwah, jangan ngitung banyaknya majelis ilmu. Sudah saya sampaikan ini berulang-ulang. Udah taklim terus di sini mah. Tiap hari taklim, apalagi santri, ya, siang malam pagi sore taklim terus. Lah, jangan hitung banyaknya majelis ilmu yang ada, tapi hitunglah kebodohan kita. Banyakan mana dengan majelis ilmunya? Kalau antum jujur, antum tambah belajar, tambah mendalami, tambah ketahuan bodohnya. Harusnya begitu, ya. Fokus, ya, tulus, ikhlas dalam belajar, ya, semangat. Kalau kita menyadari kita ini bodoh, kita akan semangat terus belajar. Banyak belum kita tahu,
Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Bahkan kadang kita itu lihat seorang, masya Allah sudah banyak ilmunya, ulama besar, lautan ilmu, ternyata masih ada salahnya juga, ada koreksi dari yang lainnya. Belajar. Adapun syahwat dihadapi dengan sabar. Ya, keinginan dunia ini loh. Dengan sabar. Bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan sabar dan yakin itulah akan diperoleh keimaman dalam urusan agama. Jadi qudwah, teladan dalam kebaikan. Ya, dalam keimanan, dalam amal soleh itu 2 syaratnya. Ya, bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin. Sabar menghadapi syahwat tadi. Yakin itu sumbernya ilmu. Orang nggak bisa yakin kalau punya ilmu. Itu menghadapi subhat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan mereka imam-imam terdepan dalam kebaikan, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keimanan, dalam amal soleh, ya, dalam taklim, dalam belajar, mengamalkan ilmu, dalam dakwah, masya Allah terdepan. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Tak kala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dari ayat ini Syekhul Islam mengatakan tadi, bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Sabar menghadapi godaan syahwat. Ya, lomba-lombanya urusan dunia. Karena itu nggak ada baiknya. Tambah rusak kita, tambah kacau. Kalau lombanya urusan dunia. Dan ini mabuk dunia sudah kita sampaikan, susah sadarnya. Ya, hatta tumul maqabir. Sudah mati baru dia sadar. Ternyata rumah yang dipoles-poles terus itu nggak dibawa mati. Ternyata motor gedenya nggak dibawa mati. Mobilnya juga demikian. Sawahnya yang luas, istrinya yang cantik, nggak setia juga, nggak mau nemeni dia di kuburan. Anak-anaknya juga yang setia amal-amal soleh. Sayang ini ya, mabuk dunia ini masya Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Masih mendingan mabuk khamr daripada mabuk dunia. Mabuk khamr itu malam-malam minum dia mabuk, ya, sampai nyungsep di got, terkapar nggak karu-karuan. Itu besok pagi sudah sadar, ya, pulang mandi udah perlintil lagi, udah rapi lagi penampilannya. Tapi kalau mabuk syahwat ini dunia, nggak ada selesainya. Bani Adam tuh loh sudah dapat 1 lembah emas, masya Allah, 1 lembah emas, masih pengen yang kedua, yang ketiga. Tidak ada yang bisa memuaskan dia kecuali turab, jejeli debu, jejeli tanah, dah mati diuruk tanah tuh baru dia sadar. Sabar. Ya, sabar, wasbir, inna wa'dallahi haqq. Sabar, janji Allah itu benar. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir yang baik itu hanya bagi yang bertakwa, yang terus istiqomah, sabar menjalani perintah Allah, meninggalkan larangannya, tidak tergoda dengan itu, dengan syahwatnya tadi. Itu yang pasti akan beruntung, itu yang pasti akan sukses, akan menang, bukan yang mengekor kepada hawa nafsu. Ya, sedangkan subhat ditepis dengan ilmu.
belajar lagi. Ya, kalau kita apalagi zaman sekarang ikhwah, subhat itu nyamber. As-subahu khattafah, al-qulubu dhaifah. Subhat itu nyambar cari mangsa, sedangkan hati kita lemah. Sementara di luar sana bebas, orang di media sosial bebas. Kadang seorang cuman apa ya, ngisi waktu kosong, mungkin buka-buka ada video, ada ceramah, ada subhat nempel di kepalanya. Yang tadinya sudah yakin betul dengan manhaj yang sahih ini, minimal jadi ragu, jadi goyang. Ini kalau nggak segera mohon perlindungan kepada Allah, khawatirnya apa? Akan hanyut, terbawa subhat-subhat tersebut. Bebas uang, aku mau buka apa itu video di YouTube atau di Facebook itu, kadang-kadang orang ceramah semaunya ini. Kadang ustadz kita ditampilkan dulu, taunya dibantah sama dia. Atau kadang kebalikannya. Ini kalau kita nggak berbekal ilmu, aduh, sangat mengkhawatirkan. Dan itu kadang yang tergelincir bukan orang-orang awam loh. Selevel ustadz, selevel ulama aja ada yang tergelincir. Makanya hati-hati. Terus harus bersandar kepada Allah, ya, berdoa agar menjaga kita, hati kita ini jangan sampai kena subhat. Dulu loh ulama kita itu ada ahli bid'ah mau membacakan ayat Allah, padahal gitu, membacakan hadis Rasulullah, enggak mau. Saya bacakan ayat Allah, enggak, walaupun separuh, enggak, saya enggak mau dengar. Saya bacakan hadis Rasul, enggak mau. Nah ngapa? Kata muridnya setelah pergi, apa saya kok nggak mau dengarkan? Kan dia baca ayat, dia baca hadis. Kata saya apa? Saya khawatir dia baca ayat, baca hadis, dia tafsirkan ya suatu yang nyimpang, kemudian menetap di hatiku, masuk di hatiku, susah keluarnya. Akhirnya terngiang-ngiang terus, lama-lama tadi berubah. Ada kan murid Imam Syafi'i ya? Murid Imam Syafi'i loh, bukan kayak kita ini debat, menang debatnya itu, tapi terngiang-ngiang terus itu, kerancuan pemahaman tersebut. Masya Allah ya, al-qulubu dhaifah wa subahu khattafah, hati itu lemah sedangkan subhat menyambar-nyambar. Demikian pula syahwat zaman sekarang ya, bermula dari pandangan mata yang liar, lihat sana lihat sini, akhirnya apa? Kena panah asmara, jus hatinya kena panah asmara, akhirnya terngiang-ngiang terus, nggak konsen lagi belajar, udah mabok, nggak fokus lagi ya, gara-gara apa? Maksiat, syahwat yang diumbar di mana-mana, dan sangat mudah zaman sekarang ini untuk mengaksesnya dengan kemajuan teknologi. Ya, Masya Allah. Ya, Allah banyak memaafkan kesalahan kita. Allah banyak menutupi dosa-dosa kita. Kalau Allah mau singkap itu Allah Akbar. Mungkin nggak ada lagi orang baik di tengah-tengah kita ini. Tahuan semua. Kalau dosa ada baunya, nggak ada yang mau duduk sama saya. Nggak diundang lagi saya taklim di sini. Allah Akbar. Baik. Kemudian disebutkan wa min kulli subhatin tu'aridu khairahu fa salima min ubudiyati masiwa. Hati yang sehat itu selamat dari peribadahan, penghambaan kepada selain Allah. Ya, wa salima min tahkimi ghairi Rasulillah, dan hati yang selamat itu bersih, selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah. Hati yang sehat, hati yang bersih dari syirik, gitu?
ibadah kepada selain Allah. Hati yang sehat, hati yang bersih dari bid'ah. Lihat di sini, ya. Fasalima min ubudiyati masiwahu wa salima min tahkimi ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selamat itu hati yang bersih dari ibadah kepada selain Allah, penghambaan selain Allah, hati yang bersih dari berhukum kepada selain sunnah Rasulullah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada noda syirik, tidak ada noda bid'ah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Bukankah kami telah mengambil perjanjian dari kalian, wahai anak keturunan Adam, alla ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali kalian beribadah kepada syaitan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku saja. Inilah dia jalan yang lurus. Sebenarnya apapun yang diibadi selain Allah itu yang bermain di belakangnya setan itu sebenarnya, iblis. Cuman masing-masing orang itu digoda, dijerumuskan dalam kesyirikan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Beda-beda. Yang ini nyembah matahari, yang ini nyembah api, yang ini nyembah sapi, yang ini nyembah bulan, yang ini nyembah nabi. Tapi itu hakikatnya di belakangnya siapa? Syaitan. Ya, itu hakikatnya peribadahan kepada syaitan. Kullu ma'ubida min dunillah, ya, setiap apa yang diiblis selain Allah itu tauhid. Itu tauhid. Apa makna tauhid? Kata Umar, setan tauhid itu. Yang lain mengatakan tauhid itu ma'ubida min dunillah, siapa saya sembah selain Allah. Ada yang mengatakan kullu ma'ubida min dunillah fahuwa radin, yang disembah diiris dengan Allah dia nyari ridho disembah, itu baru tauhid. Kalau enggak ridho bukan tauhid. Ini ada, kita diingatkan dengan perjanjian kita dalam surat Yasin ini. Apa? Sudah Allah ambil perjanjian, ya, untuk tidak menyembah syaitan. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172 kalau antum baca, ketika kita masih di tulang sulbi orang tua kita, belum lahir ke dunia, sudah Allah ambil perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabbmu? Qalu, waktu itu kita ngomong, ternyata nggak ingat, saya juga nggak ingat lagi itu. Belum lahir. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala. Oh, tentu. Itu perjanjian. Ucapan alastu bi rabbikum bukan sekedar ikrar rububiyah Allah. Tapi apa? Termasuk di dalamnya ikrar rububiyah, ikrar kesempurnaan Allah dengan nama sifatnya, termasuk ibadah hanya kepada Allah. Al-A'raf 172. Ini yang namanya fitrah, asal muasal kita manusia, tauhid. Syirik amrun tariun. Syirik itu perkara yang datang kemudian. Ya, Nabi Adam turun ke dunia ini beranak pinak, tidak ada syirik. Asalnya
tauhid. Baru ada syirik kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Lamma ghalau fis sholihin wadda waswa'a wa yagusa wa yauqa wa nasra. Syirik perkara datang kemudian. Allah ingatkan kita dengan perjanjian ini. Ya, Al-A'raf 122 dan ini surat Yasin. Ya, demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang ngikuti langkah-langkah syaitan, ya, bisikannya, godaannya, ya, janji-janjinya yang palsu, yang bohong. Cuman kadang kita mau dibohongi. Ya, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya, langkah-langkah setan itu jalannya itu mengajaknya kepada kekejian dan kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Allahu Akbar. Seandainya bukan karena fadilah Allah, karunia dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun dari kalian yang bisa bersih dari beribadah kepada syaitan, dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Doib ikhwah, kita ini lemah. Padahal Allah katakan inna kaida syaitan kana doifa. Ya, sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Itu lemah sebetulnya. Cuman kita ini lemah karena kita ini asalnya bodoh, zalim. Makanya kalau pengen kuat bisa menghadapi tipu daya syaitan, kembali ke hujah-hujahnya Allah, Al-Quran, Al-Hadis. Ya, orang yang nggak punya ilmu, yang nggak punya cahaya, yang kemudian dengan syaitan akan sangat mudah diseret kemanapun yang syaitan maui. Ya, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan fadilah Allah, karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada satupun dari kalian yang bersih. Kotor semua kita ini, najis. Hati-hati kita. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah berkenan mensucikan jiwa hati yang Allah kehendaki. Makanya ikhwah minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dibaca santri, ya, antara azan iqamah dibaca. Ketika sujud, sebelum salam, apalagi sholat malam, kita sangat fakir dengan doa ini. Lihat ini ayat Allah. Kalaulah bukan karunia Allah, bukan fadilahnya, bukan karena rahmat Allah, nggak ada yang bisa bersih dari kita satupun. Ya, walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Setelah ayat itu, ayat surat An-Nur 21, yang ke-22 ada kisah. Ini saya sebutkan tadi, mau kita sebutkan kisah. Ya, kisah bagaimana kesucian hati, bagaimana kebersihan hati, bagaimana sehat dan hidupnya hati. Kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta
kelapangan rezeki, bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi infak, tidak akan memberi bantuan kepada ulil kurba, sanak kerabatnya, wal masakin, dan orang-orang miskin, ya, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang yang berhijrah fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan, hendaknya dia lapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah engkau senang kalau Allah mengampuni dosa-dosa kesalahanmu? Karena kamu mau memaafkan yang salah dengan kamu mau lapang dada, ya, tidak mutuskan tadi nafkah yang diberikan gara-gara kesalahannya, kamu lapang dada, kamu maafkan, kamu teruskan itu infakmu, ya, wal ya'fu wal yasfahu, ya, Allah akan balas. Apa balasannya? Allah pun akan memaafkan dia, akan mengampuni dia. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa kisahnya? Kisah hadisul ifki. Sudah ngerti hadisul ifki? Cerita dusta, fitnah yang dilancarkan orang-orang munafik berkenaan dengan ibunda Aisyah. Siapa Aisyah? Siapa Aisyah? Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Anaknya Abu Bakar. Ya. Dinikahi Rasulullah SAW. Coba. Ketika itu ibunda Aisyah ikut dalam safarnya Rasul, yang dapat giliran ikut. Nah, Rasul kalau mau safar ngajak istrinya, tapi istrinya kan banyak, nggak mungkin diajak semua, diundi. Nah, yang keluar undian ikut. Waktu itu yang ikut ibunda Aisyah. Waktu itu kondisi dia sedang badannya sedang kecil, nggak sedang gemuk, ya, dibawa dalam safar tadi bersama Rasul, disekeduk, digotong oleh para sahabat. Ketika pulang, Aisyah ada perlu, dia keluar dari apa yang namanya ini, kerandanya ini tadi, sekeduknya, ada perlu, ada hajat. Ternyata pasukan berangkat, itu yang gotong nggak ngerti kalau Aisyah nggak ada di dalam, gotong aja karena dia badannya masih kecil, nggak kerasa. Berangkat, Aisyah selesai hajatnya balik, mana rombongan, udah duluan berangkat. Kemudian dia duduk di situ. Ada seorang sahabat biasa dalam safar, dia kalau jalan itu belakangan. Kemudian nemu tadi Bunda Aisyah. Tidak ada yang dilakukan sahabat tersebut kecuali cuman beristirja. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibunda Aisyah di sini ketinggalan sendirian. Segera dia menderungkan ontanya. Maklum, Aisyah suruh naik lah. Kemudian jalan, dituntun sampai Madinah. Dilihat orang-orang munafik. Wah, ini dia kesempatan. Disebarkanlah isu ibunda Aisyah, kalau bahasa kita sekarang ya, selingkuh dengan sahabat tersebut. Padahal Aisyah ketika itu sampai ke rumahnya jatuh sakit, masuk kamar jatuh sakit. Dia nggak ngerti kejadian di luar. Masya Allah, fitnahnya begitu dahsyat oleh orang-orang munafik, sampai sebagian sahabat ada yang termakan fitnah tersebut, termasuk Mistah. Ya, siapa Mistah ini? Kerabatnya Abu Bakar, masih kerabatnya. Orang miskin lagi dia ini. Masih kerabatnya, miskin. Kemudian tadi muhajir fisabilillah, dulu dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar sangat sayang nih dengan Mistah ini, kasihan ya tak? Kurang hijrah, masih kerabatnya, miskin lagi, dijatah, ya, dipenuhi yang jadi hajat kebutuhannya, dikafil sama Abu Bakar. Antum bayangin,
Antum juga di posisi Abu Bakar. Kemudian yang antum kafir ini, ya bulan dijatah ya, kasih duit, kasih makan segala macam lah. Ikut ngomong, termakan fitnah tersebut. Kira-kira antum gimana ini menghadapinya ini? Ini orang nggak tahu diuntung, kurang ajar. Air susu dibalas air tuba. Udah dijatah, dikasih bantuan terus gitu. Bukannya belain yang ngasih bantuan, malah ikut ngomong. Manusiawi nggak kalau Abu Bakar memutusnya? Pikiran kita loh, ya masuk akal nggak? Ya pantas lah, antum bisa bayangin sendiri. Ada orang antum bantu, antum tolong, mukul kita. Dan ini pukulan Masya Allah, ya, ingin menodai kesucian rumah tangga Rasulullah. Ini dahsyat ini, ya, ingin menodai ranjang Rasulullah SAW. Dahsyat betul ini fitnah. Sampai Allah untuk baca itu surah An-Nur tadi, di situ Allah beri banyak pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Jangan mudah percaya. Orang yang dohirnya kita kenal lama, orang baik, orang bagus, jangan mudah terperdaya dengan desas-desus, dengan kabar-kabar burung. Dia demikian, jangan cepat percaya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dicek dulu. Ya cuman itulah kejadiannya qadarullah, ada ibrah di situ, ada hikmah. Sampai sumpah itu Abu Bakar dikisahkan, gak akan lagi dia, akan saya berikan bantuan tersebut. Nah turun ayat tadi, antum bisa gambarkan ya, peperangan batin bahasa saya ini, Abu Bakar. Satu sisi, ya tadi syahwatnya, hawa nafsunya ya, ini orang gak tahu diuntung, ini kurang ajar. Air susu dibalas air toba, ya. Diputus, sampai sumpah diputus. Tapi begitu turun ayat tadi, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, turun ayat Allah ini, ilmu dari Quran, dari Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah orang yang Allah beri keluasan rezeki, keluasan harta, karunia dari Allah bersumpah nggak akan lagi memberi infak kepada siapa? Kerabatnya. Miskin lagi, hijrah lagi dia, muhajir fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan, hendaknya dia lapang dada. Tidakkah senang kalian itu Allah ampuni dosanya, Allah maafkan juga, karena kalian memaafkan, mohon dan mengampuni apa? Seketika Abu Bakar hatinya yang bersih, hati yang selamat, segera dia bersumpah. Yes, tentu ya kita senang kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh aku akan lanjutkan infak tersebut kepada Mistah selama-lamanya. Allah Akbar. Ini kalau kita yang ketimpa ini kasus, walau alam ini kita bisa kayak gitu gak kira-kira? Dan setiap kita dalam hidup ini pasti menghadapi semisal kisah Abu Bakar. Mungkin bentuknya lain. Antum mungkin ada masalah apa gitu ya, entah sama siapa saja nih ya. Bisa sama orang tua, bisa sama istri, bisa sama anak, bisa sama tetangga, bisa sama teman. Nih, kadang hati ini pengennya, ini orang, jadi kita disikat aja. Cuma kita ingat ilmu kita, mana yang antum ikuti, mana yang antum ibadahi, Allah apa syaitan? Bisikan-bisikan syaitan tadi, langkah-langkah syaitan, atau seruan dari Allah dan Rasulnya. Silahkan antum introspeksi diri antum masing-masing. Saya juga sama ya, semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita seluruhnya.
Semoga Allah berikan kepada kita hati yang selamat, karena nggak akan sukses, nggak akan beruntung di hari kiamat nanti, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.